Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nika Megayanti, NIM 0507850072. Saya dari program studi Sistem Informasi dan dari UT Daerah Denpasar. Di sini saya akan membuat tugas 1 dari basis data. Di soal ini terlihat sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter yang diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Di tugas 1 ini kita berpatokan dengan BMP dari basis data karangan Ruliah Andri Suryadi yang penerbitnya dari Universitas Terbuka. Saya langsung buka modul 3, khususnya halaman 3.33. Di sini saya akan menggunakan YED, aplikasi YED untuk membuat IRD-nya. Ini kita pertama buka dulu untuk aplikasi YED-nya. Pada ini kita akan memilih palet di bagian Entity Relationship. Nah, di sini terdapat berbagai macam entity bagan. Di sini kita pertama masukkan bagan yang persegi 4 panjang di sini. Karena kita di sini pertama harus menentukan siapa saja, apa aja entitinya. Dari ini, ini kita lihat untuk entity dari kasus ini ada dokter dan ada pasien. Dan ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Nah, jadi entity yang akan digunakan yakni 3. Satu untuk pasien, satu untuk pasien, satu untuk dokter, jadi saya salah klik terus di delete. Satu untuk dokter dan satunya lagi untuk administrator. Jadi kita ketikkan pasien, dokter, administrator. Kemudian di entity ini terdapat atribut. Nah, di sini kita tentukan apa saja yang ada di dalam entity pasien, entity dokter, dan entity administrator. Di dalam untuk menginput atribut itu kita menggunakan bagan yang berbentuk oval ke samping ini untuk mencatat atribut.
Jadi kita tentukan dulu atribut apa aja yang ada di pasien, di dokter, dan di administrator. Dalam buku pedoman terdapat atribut yang ada di pasien, yakni atribut ID pasien. Kemudian ada atribut nama pasien. Kemudian ada alamat pasien. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian ada nomor HP. Kita tambahkan lagi satu. Kemudian pada atribut dokter kita juga keluarkan jadi di sini kita tentukan ya apa dulu atributnya. Nanti kalau ada kurang kita nambah lagi di situ. Di dokter terdapat ID dokter. Kemudian ada nama dokter. Kemudian ada tanggal lahir. Ada alamat. Kemudian ada ada nomor HP. Ada spesialis. Jadi dokter itu menangani apa. Kemudian ada waktu kerja. Ya, seperti ini. Jadi mungkin kita agak geser-geser sedikit biar ada ruang ya. Oke, kemudian di administrator ini juga ada atributnya. Ya, ini ada ID admin. Ada nama admin. Kemudian ada waktu jaga. Nah, di sini setiap entitas sudah memiliki atribut. Kemudian kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entry yang ada beserta kunci tamu atau Frogen key. Nah, di sini kita lihat bagaimana relasi antara dokter ke pasien, pasien ke administrator, dan administrator ke dokter. Untuk menulis relasi, untuk menaruh relasi, kita harus menggunakan bagan yang bentuknya ini, relationship, belah ketupat ini. Ini untuk menentukan relasi. Di setiap ini ada relasinya ya. Setiap bagan. Oke.
Jadi relasi di sini, coba saya biasa dulu. Ini agar tidak terlalu mepet. Ya. Oke. Untuk memindahkan ini bisa pakai shift terus diklik ya, biar sekalian dipindahkan. Oke, di dalam relasi ini kita akan menghubungkan setiap entitas dengan menentukan apa hubungan dari setiap entitas ini, serta menentukan primary key yang dipakai. Setiap entitas ini yang menjadi primary key-nya adalah yang membedakan atau yang membuat unik satu sama lain gitu. Jadi yang tidak akan sama di sini adalah di ID pasien. Kenapa ID pasien? Jika misalkan kita memakai nama, ada kemungkinan nama pasien dengan nama administrator dengan dokter itu sama. Jadi nama dan entitas lainnya ini tidak bisa dipakai atau digunakan sebagai Frogen key. Jadi dengan ini kita akan menghubungkan ini seperti itu. Sebelum menghubungkan dengan relationship ini, kita harus menghubungkan setiap atribut ini ke entitasnya dengan menggunakan relasi ini. Jadi kita klik ini, kemudian kita relasikan. Jadi bisa ditulis sebenarnya bisa ditulis entitasnya dulu, atribut, lalu kemudian direlasikan seperti ini. Jadi saya menentukan entity dan atribut dulu baru direlasikan. Nah setelah itu pada relationship-nya ini kita akan merubah. Jadi apa hubungannya antara pasien dengan administrasi, yakni pasien akan melakukan pendaftaran kepada administrasi. Jadi di sini harus menggunakan kata kerja, yakni mendaftar. Kemudian apa hubungan administrasi ke dokter, yakni pertama untuk pasien ke dokter itu menjadi diperiksa. Kemudian administrator ke dokter itu menjadi menyerahkan data. Jadi dalam hal ini kita menghubungkan antara pasien dengan ke administrator ini. Dia mendaftar, banyak pasien akan mendaftar ke administrator. Kemudian banyak pasien akan melakukan pemeriksaan ke dokter. Banyak pasien akan melakukan pemeriksaan ke dokter.
Kemudian banyak administrator akan memberikan data kepada dokter. Oke, jadi seperti ini. Ini merupakan perbandingan 1:1, 1 ke banyak N atau ke banyak M berbanding N. Ini mengartikan banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar ke banyak administrator, dan banyak administrator menyerahkan data ke dokter, dan banyak dokter memiliki memeriksa banyak pasien. Di sini bisa menggunakan memeriksa ya. Jadi di dalam ringkasan kasus ini terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M dan N. Kemudian dokter ke administrator juga M berbanding N. Administrator ke pasien adalah M berbanding N. Kemudian untuk menambahkan derajat kardinalitas, kita rubah relasi ini menggunakan relasi ini. Kita hapus dulu. Kita menggunakan relasi ini. Jadi di dalam derajat kardinalitas ini menghasilkan RRD yang saling terhubung dan lebih lengkap. Jadi di sini itu diartikan dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa pasien, banyak pasien. Dokter ke administrator dengan administrator dapat dibaca dengan banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Kemudian administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Banyak administrator melayani banyak pasien. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan realitas dengan atribut-atribut deskripsi non-K. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi sekian dari tugas basis data ini. Dari sini kita bisa lihat hubungan antara
pasien dengan dokter, pasien dengan administrator, dokter dengan pasien, dan dokter dengan administrator, dan administrator dengan dokter, dan administrator dengan pasien. Jadi yang digunakan di sini yakni ID pasien, ID dokter, dan ID admin sebagai primary key-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup presentasi ini.